Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh dan soleha? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan. Walaupun masih dalam keadaan PJJ, kita harus tetap semangat dalam belajar. Salam semangat! Nah, pada operasi hitung pecahan ini, kita akan bagi ke dalam beberapa sub. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang kedua ada perkalian dan pembagian pecahan. Yang ketiga ada menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian pecahan. Dan yang keempat ada perbandingan. Pada pertemuan kali ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa serta pecahan campuran. Pada kelas 4, pasti kalian sudah mempelajari tentang pecahan. Ayo kita ingat kembali. Nah, di sini ada contoh pecahan biasa. Kita misalkan dengan A per B. Ya, A itu sering kita sebut sebagai pembilang dan B sering kita sebut dengan penyebut. Di sini Bu Guru ada contoh 1/2. Coba kalian tebak yang mana yang menjadi pembilang dan mana yang menjadi penyebut. Ya, benar sekali. 1 itu adalah sebagai pembilang dan 2 adalah sebagai penyebut. Selanjutnya ada penjumlahan pecahan biasa. Pada penjumlahan pecahan biasa ini biasanya terbagi 2 jenis, yaitu ada penjumlahan dengan pecahan penyebut yang sama dan ada juga penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Di sini Bu Guru contohkan, ada yang penjumlahan dengan penyebut yang sama dan juga di sini ada penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Tadi kalian ingat kan mana yang dijadikan sebagai penyebut dan pembilang? Ya, penyebut itu adalah yang bawah. Yang sama ini penyebutnya sama-sama berapa? Sama-sama 5, betul. Yang berbeda ini penyebutnya ada yang 5 dan ada yang 3. Apa sih yang membedakan? Ya, yang membedakan adalah caranya. Jadi, ketika dia ada penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama, kalian bisa langsung kerjakan atau kalian langsung jumlahkan. Tapi, ketika dia penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda, kalian harus samakan terlebih dahulu penyebutnya. Oke, sekarang Bu Guru akan menjelaskan terlebih dahulu penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama ya. Ketika dia sama penyebutnya, kalian bisa langsung jumlahkan. Kalian tulis terlebih dahulu penyebutnya yang sama ini, kemudian karena di sini adalah penjumlahan, maka kalian jumlah atau kalian tambah. 2 ditambah 1 berapa ya? Ya, 2 ditambah 1 adalah 3. Kalian tulis di atas atau sebagai pembilang. Nah, selanjutnya ketika dia penjumlahan dengan pecahan penyebut yang berbeda, kalian harus samakan dulu nih penyebutnya. Ya, caranya adalah kalian bisa mencari KPK. KPK dari siapa? Dari penyebutnya. Kan di sini penyebutnya ada 5 dan 3. Ya, berarti kalian cari KPK dari 5 dan 3. Kita cari. Kelipatan dari 5 yaitu ada 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya.
Sedangkan kelipatan dari 3 itu ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kita lihat di sini kelipatan yang sama antara 5 dan 3 adalah, ya betul sekali, 15. Di sini ada yang sama ya kelipatannya. Jadi KPK dari 5 dan 3 adalah 15. Ketika kalian sudah menemukan KPK-nya, kalian tulis di bawah, dijadikan sebagai penyebut. Ya, sudah dijadikan sebagai penyebut. Setelah itu, penyebut yang baru ini kalian bagi satu-satu. Kalian jabarkan. Nah, penyebut dengan penyebut yang pertama. Jadi, penyebut dengan penyebut yang pertama kita bagi terlebih dahulu. 15 dibagi 5 adalah berapa? 15 dibagi 5? Ya, 3. Betul. 3 ini kita akan kalikan dengan pembilang yang di atasnya. Dikali ya, 3 dikali 3 adalah 9. Betul. 9-nya ini kita pindahkan ke sini. Nah, setelah itu 15 ini kita juga bagi dengan penyebut yang kedua. 15 dibagi 3 adalah, ya, 5. 5 kita kalikan dengan pembilang yang di atas. 5 dikali 4 adalah 20. Karena di sini tandanya ditambah, makanya kita tambah. Kemudian 20 yang ini kita pindah ke sini. Dah, setelah itu kita jumlahkan pembilangnya. Nah, kita tulis ulang. Penyebutnya sama-sama 15, kemudian kita jumlahkan 9 dengan 20. 9 tambah 20 adalah 29. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang pengurangan pecahan biasa. Pada pengurangan pecahan biasa ini juga sama, terbagi menjadi dua, yaitu ada pecahan dengan penyebut yang sama dan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Di sini Bu Guru akan contohkan. Nah, di sini pecahan dengan penyebut yang sama, dia lihat penyebutnya sama-sama 12. Sedangkan pecahan dengan penyebut yang berbeda, di sini ada yang penyebutnya 2 dan ada yang penyebutnya 8. Nah, sama seperti tadi ya, jika dia pecahan dengan penyebutnya sama, dia bisa langsung dikerjakan. Atau kita kurang karena di sini pengurangan. Nah, sedangkan jika dia pecahan dengan penyebut yang berbeda, kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Karena penjumlahan dan pengurangan pecahan ini bisa dikerjakan ketika penyebutnya sudah sama. Oke, kita lanjut. Nah, kita kerjakan terlebih dahulu yang pecahan dengan penyebut yang sama ya. Penyebutnya sudah sama, kita tulis kembali, kemudian kita baru kerjakan pembilangnya. 7 dikurang 5, karena di sini tandanya kurang ya, maka kita kurang. 7 dikurang 5 adalah, ya, 7 dikurang 5 adalah 2. Kemudian karena 2 dengan 12 masih kita bisa sederhanakan, makanya kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, kebetulan kalau disederhanakan itu, misal atas dibagi 1, berarti bawahnya harus dibagi 1. Ketika atas dibagi 2, maka bawahnya harus dibagi 2. Nah, 2 dengan 12 itu kebetulan sama-sama bisa dibagi dengan 2. Betul. Nah, 2 dibagi 2 adalah 1. Kita tulis pernya, kemudian 12 dibagi dengan 2 adalah 6.
Jadi ini adalah bentuk paling sederhana dari pecahan 2/12. Selanjutnya kita akan kerjakan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, gimana caranya tadi? Ya, kita cari dulu KPK-nya. KPK dari 2 dan 8. Kenapa 2 dan 8? Karena penyebutnya di sini 2 dengan 8. Kita lihat kelipatan 2. Kelipatan 2 itu ada 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan seterusnya. Jadi kelipatan ini kalian lipatkan. Misal 2 ditambah 2 lagi, ditambah 2 lagi, ditambah 2 lagi. Itu kan kelipatan. Ya. Kemudian selanjutnya ada kelipatan 8. Kelipatan 8 itu ada 8, 16, 24, 32, 40, dan 48. Nah, kita lihat kelipatannya yang sama. Kelipatan yang sama antara 2 dan 8 adalah 16. Nah, setelah itu 16 ini kita tuliskan, dijadikan sebagai penyebut. Betul. Setelah sudah sama penyebutnya, kita apakan? Ya, penyebut dengan penyebut kita bagi. Betul. Kita bagi penyebut dengan penyebut. Penyebut yang ini, yang pertama kita bagi dulu. 16 dibagi 2 adalah 8. 8 ini kita apakan dengan pembilangnya? Ya, kita kalikan. 8 dikali 1 adalah 8. 8-nya ini kita pindahkan. 8. Nah, karena dikurang, makanya kita kurang. Selanjutnya, barulah kita bagi juga pembilang yang penyebut yang kedua. Penyebut dengan penyebut kita bagi. 16 dibagi 8 adalah 2. 2 diapakan dengan pembilang ini? Ya, dikali 2 dikali 3 adalah 6. 6-nya kita taruh di pojok. Oke. Setelah itu kita tulis ulang penyebutnya karena sudah sama. Nah, baru kita kerjakan pembilangnya. Kita kurang karena dikurang atau pengurangan. 8 dikurang 6 adalah 2. Nah, 2 dan 16 kebetulan masih bisa kita sederhanakan seperti tadi. Makanya kita sederhanakan. Nah, 2 dengan 16 itu sama-sama juga bisanya dibagi 2. Karena kalau dibagi 1, 16-nya nggak bisa. Kalau dibagi 2, kebetulan dua-duanya bisa. Jadi kita bagi dengan 2 ya. 2 dibagi 2 adalah berapa? 2 dibagi 2? 1. 16 dibagi 2 adalah 8. Jadi sederhananya dari 2/16 adalah 1/8. Jadi hasilnya dari 1/2 dikurang 3/8 adalah 1/8. Dan hasil pengurangan dari 7/12 dikurang 5/12 adalah 1/6. Seperti itu yang membedakan, oke? Kalau dia penyebutnya sama, bisa langsung dikerjakan. Tapi ketika dia penyebutnya berbeda, kalian harus samakan dulu penyebutnya dengan cara KPK atau cara yang satu lagi nih. Selanjutnya Bu Guru akan jelaskan ya. Oke, selanjutnya ada cara kedua, yaitu ini terkhusus untuk penyebutnya yang berbeda ya, dengan cara mengalihkan penyebut lawan. Gimana sih maksudnya? Yuk kita simak bareng-bareng. Oke, di sini Bu Guru ada contoh 3/5 ditambah 4/3. Gimana caranya? Kita kalikan dengan penyebut lawan. Nah, 5 penyebut lawannya siapa sih? Ya, 3/5 ini penyebut lawannya adalah 3. Sedangkan 4/3 lawannya atau seberangnya itu adalah 5. Jadi seperti ini kita tulis dulu 3/5-nya.
Kemudian kita kalikan kan dengan mengalihkan penyebut lawan. Kita kali 3/5, 3-nya juga dikali 3, 5-nya juga yang bawah dikali 3. Karena kita kalikan dengan penyebut lawan. Kemudian tandanya diapain? Ditambah, kita tambah. Selanjutnya yang pecahan keduanya nih. Pecahan keduanya ada 4/3. 4/3 kita tulis. Nah, kita kalikan penyebut lawan. Penyebut lawan dari 4/3 siapa ya? Ya, adalah 5. Kita kalikan dengan 5. 4 dikali 5, 3 juga dikali 5. Setelah itu diapakan? Nah, kita kerjakan dulu yang dikali, sama-sama dikali. Oke? 3 dikali 3 adalah 9. Pernya jangan lupa, per. Di sini per ya, berarti tulis per. Kemudian 5 dikali 3. 5 dikali 3 berapa? 15. Tandanya di sini apa? Tanda tambah, kita tambah. Selanjutnya, 4 dikali 5 adalah 20. Per, kita tulis pernya. Kemudian 3 dikali 5 adalah 15. Nah, tadi berbeda kan penyebutnya? Sekarang sudah sama. Berarti kalau sudah sama, bisa kita kerjakan. Ini adalah cara kedua ya anak-anak. Cara kedua adalah dengan mengalihkan penyebut lawan. Oke, ketika sudah sama baru bisa kita jumlahkan. 9 kita jumlah atau kita tambah dengan 20. Seperti biasa kita tulis dulu penyebutnya ya. 9 ditambah 20 adalah 29. 9 tambah 20, 29. 15 tetap ya penyebutnya. Oke, ini adalah cara kedua yang penjumlahan. Nah, ini yang tadi, sama kan? Yang tadi Bu Guru pertama menggunakan KPK. KPK-nya 15, kalau ini dengan cara mengalihkan penyebut lawan. Hasilnya sama-sama 29/15. 29 sama 15 kebetulan tidak bisa dibagi, hasilnya desimal. Makanya nanti kita akan ubah ke pecahan campuran. Nanti di akhir akan ada penjelasan tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kita lanjut dulu ke pengurangannya. Nah, sama. Pengurangannya, Bu Guru menggunakan cara kedua, yaitu dengan mengalihkan penyebut lawan. Nah, di sini 1/2 lawannya penyebutnya siapa? 8. 3/8 penyebut lawannya siapa? 2. Oke, kita masukkan 1/2. Kita kali satunya ini dengan 8, betul. Karena lawannya nih 8 ya, seberangnya 8. Nah, 2-nya juga kita kali dengan penyebut lawan, yaitu 8. Oke, tandanya di sini diapain? Dikurang, kita kurang. Kemudian 3/8 yang selanjutnya, kita juga kali dengan penyebut lawan. Penyebut lawannya siapa? 2. Berarti 3 ini kita kalikan dengan 2 dan 8-nya juga kita kalikan dengan 2. Betul. Nah, setelah itu kita kalikan seperti biasa. 1 dikali 8. 8. Pernya jangan lupa karena per kita tulis pernya. 2 dikali 8 adalah 16. Tandanya diapain? Dikurang. Kita tulis di sini dikurang. Oke. Selanjutnya 3 dikali 2. Berapa 3 dikali 2? 6. Betul. Pernya ada per, jangan lupa ditulis pernya juga. 8 dikali 2 adalah 8 dikali 2 16. Nah, kita lihat di sini sudah sama penyebutnya? Oke, alhamdulillah sudah sama ya penyebutnya. Selanjutnya, kalau sudah sama baru kita bisa kerjakan. Kita kerjakan, 8 dikurang 6 adalah 2. Betul. Jangan lupa per, karena per. Kita ikutin aja polanya. Ya, pembilang per baru penyebut. Oke? Pembilang per baru penyebut. Penyebutnya tetap tidak diapakan atau dikurangkan juga tidak. Karena sudah sama, jadi kita tinggal tulis ulang. Sudah? Nah, tadi 2/16 bisa diperkecil juga ya, bisa
bisa disederhanakan, kalian bisa sederhanakan sendiri. Oke, Bu Guru bantu deh. Nah, tadi gimana? 2 dibagi 2. 16 juga dibagi 2. Berapa tadi hasilnya? 1/8. Tuh, coba kita cek sama nggak ya hasilnya dengan cara tadi menggunakan KPK. Oke, ternyata sama ya, sama-sama 1/8. Yang membedakan ini dikalikan dengan penyebut lawan, kalau ini menggunakan cara KPK. Betul sekali. Kita lanjut. Nah, selanjutnya di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, tadi di sini yang Bu Guru bilang kita sederhanakan karena dia tidak bisa dibagi atau dikecilkan ya, atau tidak bisa disederhanakan. Makanya kita harus kalau tidak bisa dikecilkan atau disederhanakan, kita ubah ke pecahan campuran. Nah, 29/15 di sini ada contohnya 29/15. Nah, ini pecahan biasa namanya, oke? Pecahan campuran seperti apa? Kita lihat. Nah, 29/15. 29/15 itu artinya 29 dibagi 15. Per ini sama artinya dengan dibagi, ya. Diapain? Ya, dibagi. Jadi 29/15 sama artinya 29 dibagi 15. Sehingga, gimana sehingga? Sehingga kita bisa menggunakan cara pembagian akar. Ingat, yang atas selalu di dalam taruhnya kalau pembagian akar. 29 dibagi 15. 29 dibagi 15. Nah, kita cek ya, perkalian 15 kali berapakah yang mendekati hasilnya 29. Nah, sini Bu Guru ada tabel perkalian 15. 15 kali berapakah yang hasilnya mendekati 29 tapi tidak boleh lebih dari 29 ya anak-anak. Nah, kebetulan di sini kalau 1 itu kurang ya. Nah, kalau 2 kita lihat perkalian 2 kali 15 itu 30. Wah, ternyata lebih ya dari 29. Jadi kita ambil 1. Kenapa 1? Karena yang paling mendekati. Satunya kita tulis di atas atau hasilnya kita tulis di atas ini. Nah, setelah itu 1 kita kalikan dengan 15. Mungkin kalian sudah pernah belajar ya. Hasil kalinya kita kurang. Tulis dulu sejajar, kemudian kita kurang. 9 dikurang 15 dikurang 5 adalah 29 dikurang 15. Ya, 9 dikurang 5 adalah 4 dan 2 dikurang 1 adalah 2 dikurang 1 berapa? Tadi ini 4, ini 1. 29 dikurang 15 adalah 14. Nah, setelah itu gimana untuk mengubahnya menjadi pecahan campuran? Yaitu 1 ini hasilnya, pertama kita tulis dulu deh, karena penyebutnya itu kalau mengubah pecahan campuran itu sama, penyebutnya tetap, maka kita tulis dulu penyebutnya. Nah, sudah, penyebutnya sudah, kemudian yang hasilnya ini kita tulis di depan sini ya. Di depan sini, tapi tidak boleh tulisnya di atas atau di bawah sejajar dengan pembilang atau penyebut, itu tidak boleh. Jadi tulisnya harus di tengah-tengah pernya ya anak-anak. Nah, seperti ini, ditulis di tengah-tengah pernya. Oke, setelah itu sisanya nih si 14. Sisanya 14 kita tulis di mana? Di atas. Oke. Nah, jadi tadi 1 ini adalah hasil pembagian yang mendekati. Kemudian 14 ini adalah
sisa pengurangannya. Pernya tetap ya, penyebutnya tetap 15. Jadi 29 per 15 itu hasilnya adalah, atau pecahan campurannya adalah 1/14 per 15. Dibacanya seperti itu, dibacanya dari depan. 1/14 per 15. Bu Guru contohkan contoh yang kedua. Di sini ada 15 per 2. Nah, tadi 15 per 2 artinya gimana? Ya, 15 per 2 artinya 15 dibagi 2. Sama kita menggunakan cara pembagian akar. 15-nya di dalam karena angka pertama, mohon maaf. 15-nya kita tulis di dalam, 2-nya kita tulis di luar. Nah, perkalian 2 kali berapakah yang mendekati 15 tapi tidak boleh lebih dari 15? Kita cek perkalian 2. Nah, ternyata yang mendekati perkalian 2 itu hasilnya mendekati 15 adalah mana? Kalau 1 kejauhan, 2 masih jauh, 3 kejauhan, 4 masih jauh juga, 5 masih jauh, 6 masih mendekati, 7 kita lihat, 7 14, kalau 8 16. Wah, kalau 8 kelebihan ya, berarti tidak bisa ya, berarti kita ambil tuh 7, berarti 15 dibagi 2 yang mendekati itu hasilnya 7. Kita tulis 7 di atas, terus 7-nya diapain tadi? Dikali dengan 2. 7 dikali 2 adalah 14. Kita kurang. 15 dikurang 14 itu dapat 1. 5 dikurang 4, 1. 1 dikurang 1, 0. 0-nya nggak usah ditulis. Nah, ini adalah tadi hasilnya dan ini adalah sisanya. Gimana tadi? Kita tulis dulu penyebutnya. Penyebutnya 2 tetap. Nah, di depan sini tadi adalah hasil baginya atau hasil bagi yang mendekati. Berapa tadi hasil baginya? Tuh 7. Kita tulis 7 di depan. Kemudian 1 ini sisanya kita tulis di atas. Seperti itu. Nah, coba tadi masih ingat nggak? 7-nya ini adalah apa? 7-nya adalah hasil pembagian yang mendekati dan 1-nya adalah sisa pengurangan. Selanjutnya ada mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Tadi dari pecahan biasa ke campuran, sekarang pecahan campuran ke pecahan biasa. Ini Bu Guru ada contohnya 7 1 per 2 ya. Ini adalah pecahan campuran. 7 1 per 2 ini kita ubah ke pecahan biasa. Gimana caranya? Caranya adalah 2 ini atau 7 ini kita kalikan dengan 2. Jadi yang samping kita kalikan dengan penyebutnya. 7 dikali 2. Ya, pernya kita tulis dulu ya, pernya per 2. Karena kalau penyebut ini dia tetap 2, jadi kita tulis duluan. Oke, nih tadi 7 dikali 2, kemudian setelah itu 7 dikali 2 kemudian kalau hasilnya kan 14. Ya, 14 ini kita tambah dengan 1. Kita tulis tambah dengan 1. Nah, tadi 7 kali 2, kemudian kita tambah dengan 1. Nah, tadi 7 kali 2 adalah berapa nih? 7 kali 2 adalah 14. Ya, 14 baru kita tambah dengan 1. 14 ditambah 1 adalah 15. Tetap ya, penyebutnya selalu sama. Penyebutnya itu tidak pernah berubah. Oke, kecuali dia tadi penyebutnya berbeda, kita harus samakan terlebih dahulu. Dah 15 per 2. Jadi
7/1/2 dijadiin pecahan biasa adalah 15/2. Karena tidak bisa disederhanakan lagi. 15 dibagi 2 kan tidak bisa ya. Jadi ya sudah. 7/1/2 campurannya biasanya adalah 15/2. Kita lanjut ke soal berikut. Nah, selanjutnya ada penjumlahan pecahan campuran. Tadi ada sebelumnya penjumlahan pecahan biasa, sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang penjumlahan pecahan campuran. Di sini ada penjumlahannya, contohnya 2 1/4 ditambah 4 1/3. Langkahnya gimana ya cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya adalah pertama kalian harus ubah terlebih dahulu pecahan campuran ini satu-satu ke dalam pecahan biasa. Tadi gimana cara ngubahnya? Tadi 2 dikali 4. 2 dikali 4 adalah 8. 8 diapain? Dengan atas. Ya, kalau ini ditambah ya. Kalau tadi kan bawah penyebut dengan penyebut dibagi, terus dengan pembilang dikali. Kalau ini yang samping dengan penyebut dikali, kemudian hasilnya ini ditambah dengan yang atas atau sebagai pembilang. 8 ditambah 1 adalah, tulis dulu penyebutnya, 8 tambah 1 adalah 9. Kita tulis. Tandanya diapain? Ditambah, kita tambah. Kita tulis dulu penyebutnya ya. Penyebutnya kita tulis, ini 3, tetap 3. Kemudian, tadi gimana cara mengubahnya? Sama, seperti tadi. 4 dikalikan dengan 3. 4 kali 3 berapa? 12. 12 ini diapain? Dengan 1? Ditambah atau dijumlah. 12 ditambah 1 adalah 13. Kita lihat kalau penjumlahan dan pengurangan ketika dia penyebutnya ini masih berbeda, apakah bisa dikerjakan? Ya, tidak bisa dikerjakan. Kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Bisa menggunakan cara KPK atau kali silang dengan penyebut lawan. Bu Guru di sini yang penjumlahan akan menggunakan cara KPK ya. Nah, di sini Bu Guru akan tentukan KPK dari 4 dan 3. 4 itu kelipatannya ada 4, 8, 12, 16, 20, dan 24, dan seterusnya. Kemudian kalau 3 itu ada kelipatannya 3, 6, 9, 12, 15, dan 18. Dan KPK-nya adalah 4 dan 3 yaitu 12. Kita lihat. Di sini yang sama ada 12 ya, yang sama 12. Jadi KPK-nya dari 4 dan 3 adalah 12. Seperti biasa kita tulis. Nah, 12 sudah. Nah, kalau sudah 12-nya penyebutnya ditulis, sama seperti tadi kita bagi ya. Tadi ini kita bagi penyebut dengan penyebut. 12 dibagi 4 adalah 12 dibagi 4 adalah 3. 3 kita kalikan dengan 9. Beda ya. Tadi kalau ini kita kalikan, kita kali, kemudian hasilnya baru kita tambah. Tapi kalau dia mau mencari pembilang yang ini, kita harus bagi dulu. Bagi, kemudian kita kali. Bedakan. Kalau ini dikali baru ditambah, kalau ini dibagi baru dikali. 12 dibagi 3 adalah 12 dibagi 4, maaf, 12 dibagi 4 adalah 3. 3 dikali 9 adalah 27. Kita tulis. Kemudian yang sebelahnya jangan lupa nanti dia irik. 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 adalah dapat 4. 4 kita kalikan dengan 13. 4 kali 13 adalah, jangan lupa tandanya ditambah. 4 dikali 13 adalah 52. Setelah itu gimana? Ya, setelah itu seperti biasa. Kalau dia penyebutnya sudah sama, kita jumlah. Kita tulis dulu
Penyebutnya sama-sama 12, kemudian kita jumlah 27 ditambah 52 adalah 79. Seperti ini. Nah, kebetulan 79 sama 12 ini kalau dibagi hasilnya koma, jadi tidak bulat atau tidak bisa dibagi. Maka dari itu, kita ubah kembali ke pecahan campuran. Ini kan tadi campuran, kemudian ini pecahan biasa, kita ubah lagi ke pecahan campuran. Nah, gimana sih Bu pecahan bisa diubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran? Syaratnya itu adalah ketika si pembilangnya ini harus lebih besar dari penyebut ya anak-anak. Jadi kalau dia pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebut itu tidak bisa diubah ke pecahan campuran. Tapi ketika dia pembilangnya atau yang atas lebih besar daripada penyebutnya baru bisa dijadiin pecahan campuran. Gimana tadi artinya? 79 per 12 itu artinya 79 dibagi 12. Sehingga kita buat akar, pembagian akar lagi. 79-nya di atas atau di dalam. Nah, dibaginya dengan 12. 79 dibagi 12, kita lihat perkalian 12 yang hasilnya mendekati 79. Nah, 12 kali berapa ya yang hasilnya mendekati 79 tapi tidak boleh lebih dari 79. Nah, ternyata yang mendekati adalah dapatnya 6 ya. Ya, sepertinya 6. Karena kalau 5 masih kejauhan, kalau 6 72, kalau 7 kelebihan 84, berarti dapatnya 6. Kita tulis 6-nya di atas. 6 dikali dengan 12. 6 dikali 12 adalah 72. Baru kita kurang. 79 dikurang 72 adalah 7. Apakah benar? 9 dikurang 7 adalah 9 dikurang 2 adalah iya benar 7. 7-nya 7 dikurang 7 adalah 0, tidak usah ditulis. Tadi gimana? Kita tulis dulu penyebutnya. Oke, setelah itu 6-nya ini hasilnya kita taruh di mana? Ya, kita taruh di depan sini. Kemudian yang atasnya ini sebagai pembilangnya adalah sisanya. Betul. Jadi hasilnya adalah 67 per 12. Jadi hasil penjumlahan dari 21 per 4 ditambah 41 per 3 adalah 67 per 12. Kita lanjut yang pengurangan ya. Oke, pengurangan pecahan campuran. Di sini Bu Guru akan contohkan 3, 4 per 5 dikurang 21 per 2. Langkah pertamanya gimana tadi? Ya, langkah pertamanya adalah kalian ubahlah pecahan campuran ini, nih, pecahan campuran kan, menjadi pecahan biasa. Tadi gimana caranya? Ya, di sini Bu Guru akan menggunakan cara yang kedua tadi. Cara mengalihkan silang, nanti caranya akan menggunakan cara mengalihkan silang dengan penyebut lawan. Tapi kita harus ubah dulu ya, terlebih dahulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Oke, tadi gimana caranya? Caranya adalah 3 dikali 5 adalah 15. 15 kita tambah atau jumlah dengan 4. 15 ditambah 4 adalah ya 19. Pernya tetap, terus penyebutnya 5. Tetap ya penyebutnya. Kemudian tandanya diapain? Dikurang, kita kurang. Kemudian selanjutnya adalah 2 dikali 2. 2 dikali 2 adalah 4. Betul. 4 diapain dengan 1? Kita tambah. 4 tambah 1 adalah 5. 5 per 2 karena dia penyebutnya. Apakah sudah sama penyebutnya? Belum.
Bu Guru menggunakan cara kedua ya anak-anak. Kalian boleh memilih salah satu cara yang sudah Bu Guru ajarkan tadi. Boleh menggunakan KPK atau dengan kali silang dengan penyebut lawan. Guru sini menggunakan kalikan pecahan dengan penyebut. Oke, 19/5. Lawannya siapa nih penyebutnya? Ya, penyebutnya lawannya adalah 2. Maka 19 kita akan kali dengan 2, 5 juga kita akan kali dengan 2. Tandanya diapain? Dikurang, kita kurang. Kemudian sama 5/2, lawannya siapa? Penyebut lawannya 5. Berarti 5 kita kalikan dengan 5, 2 juga kita kalikan dengan 5. Setelah itu kita kalikan. 19 dikali 2, 38. Kemudian nih kita tulis pernya ya. Terus 5 dikali 2 adalah 10. Kemudian tandanya diapain? Dikurang. 5 kita kalikan dengan 5. 25. Jangan lupa pernya. 2 dikali 5 kita kali. 2 kali 5 adalah 10. Nah, alhamdulillah sekarang penyebutnya sudah sama. Tadi beda nih 5 sama 2, sekarang penyebutnya sudah sama. Oke, kalau sudah sama berarti bisa kita langsung eksekusi. 38 dikurang 25 adalah 13. Pernya tadi penyebutnya sudah sama, berarti kita tulis ulang ya. Pernya per 10. Nah, 13/10. Dia tidak bisa hasilnya bulat. Jadi kita ubah lagi ke pecahan campuran. 13 dibagi 10 nggak bisa kan? Makanya kita ubah ke pecahan campuran lagi. Tadi 13/10 artinya gimana? Ya, 13 dibagi 10. Kita bikin akar. Oke, pembagian akar. 13 dibagi 10. Perkalian 10 kali berapa ya yang mendekati hasilnya 13? Ternyata yang mendekati itu 1. Karena kalau 2 lebih ya anak-anak. Kalau 2 kali 10 itu 20, lebih dari 13. Sedangkan tidak boleh lebih dari 13. Oke, berarti dapatnya 1. Berarti satunya kita tulis di atas. Bentar. Satunya kita tulis di atas. Terus 1 dikali 10. 1 dikali 10 adalah 10. Dikurang 3 dikurang 10 adalah 3. Satunya dikurang 1 adalah 4. Oke. Nah, sudah. Berarti ini 10 kan? 10-nya tetap. Kemudian tadi satunya ini kita tulis di depan, betul. 3-nya ini sisanya baru kita tulis di atas. Udah selesai. Jadi hasilnya 3/4/5 dikurang 2 1/2 adalah 1/3/10. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak mengerti ya apa yang Bu Guru sudah jelaskan. Tugasnya akan Bu Guru kirim melalui WA grup kelas bersama dengan tugas tema hari ini. Karena hari ini ada 2 pelajaran ya. Ada tematik dan matematika. Semangat belajar terus ya, soleh dan soleha. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.